Oke, nah tapi di minggu pertama kita mau belajar dulu tentang Tuhan. Jadi saya mau ajak kita belajar tentang judulnya begini, Misunderstood God. Salah mengerti tentang Tuhan. Salah mengerti tentang Tuhan. Saudara tahu kenapa kita seringkali salah mengerti tentang Tuhan. Salah mengerti tentang orang lain. Salah mengerti tentang pasangan kita. Salah mengerti dengan keluarga kita, orang tua, adik kakak dan sebagainya. Kenapa kita misunderstood dengan orang lain termasuk dengan Tuhan? Karena penting sekali, semuanya seringkali disebabkan karena persepsi. Katakan persepsi. Lagi persepsi. Persepsi itu menentukan komunikasi kita. Persepsi menentukan komunikasi kita. Waktu persepsi kita negatif tentang seseorang atau tentang atau tentang sesuatu, maka hubungan kita akan jadi negatif. Komunikasi kita akan negatif, semuanya salah. Dia ngomong apa, jangan bentak-bentak dong. Karena persepsi kita udah negatif tentang dia. Dia maksudnya baik, kita udah kesal duluan. Kenapa? Persepsi kita negatif tentang dia. Dia nawarin sesuatu pun gitu, buat kita juga nih. Kenapa sih kamu cerewet amat? Persepsi kita udah negatif tentang dia. Waktu persepsi negatif, komunikasi negatif, hubungan jadi negatif. Kalau persepsi kita positif, maka hubungan jadi positif, komunikasi jadi positif. Waktu persepsi positif, orang itu bikin salah pun buat kita gini. Enggak lah, maksud dia enggak gitu. Hei, betul enggak? Waktu dia bikin salah, orang lain bilang, gila hati-hati loh, dia begini. Enggak lah, kenapa? Persepsi kita positif tentang dia. Akibatnya hubungan positif, komunikasi positif. Apa sih persepsi itu? Persepsi adalah mental impression yang menentukan, yang membuat ada pendapat dalam hati kita yang membuat gini, menentukan bagaimana kita menghormati atau tidak menghormati sesuatu. Mengerti atau tidak mengerti, bagaimana kita bisa mengerti tentang sesuatu, bagaimana kita menerjemahkan sesuatu. Contoh yang tadi saya kasih contoh, waktu dia berbuat salah pun, kalau persepsi kita sudah positif, maka kita menerjemahkannya sebagai positif. Tapi ada orang yang persepsinya udah negatif, hasilnya apapun buat dia negatif. Enggak, ini orang mah jahat, ini orang jelek. Karena udah punya persepsi. Dan persepsi itu mental impression. Ada impresi di dalam diri kita. Di dalam diri saudara dan saya sudah ada pendapat. Dalam diri kita sudah ada pendapat. Perhatikan baik. Dan pendapat itu yang menentukan. Apakah kita menghormati dia atau tidak. Apakah kita bisa mengerti dia atau tidak. Bagaimana kita menerjemahkan semua yang dia buat. Itu ditentukan sama pendapat di dalam diri kita. Saya akan tunjukin beberapa foto abis ini. Beberapa tokoh. Saya nggak akan kasih komentar banyak tentang mereka. Tapi lihat baik. Begitu foto itu muncul, saudara sudah punya pendapat di hati tentang orang ini. Kita lihat ya. Ini bukan kampanye. Makanya gambar berikutnya. Senyum saudara mulai penuh arti. Buat saudara yang ini positif, yang ini negatif. Buat orang lain bisa kebalik. Kenapa? Persepsi. Bisa mengerti maksud saya? Persepsi. Oke? Semakin penuh arti senyum saudara. Menunjukkan saudara punya persepsi tertentu sama orang ini. Padahal ganteng kan? Persepsi saudara bisa menentukan, saudara bisa percaya apa enggak, dia ngomong apa saja. Saudara bisa, cara saudara mengerti dia ditentukan oleh persepsi saudara. Ini salah satu pemimpin terhebat di dunia yang pernah ada. Tapi persepsi kita bisa bicara hal tertentu. Ini wanita biasa. Tapi persepsi kita bicara lebih baik. Oh, luar biasa. Loh. Saya nggak tahu gini, apa persepsi saudara bahkan juga terhadap saya. Bisa beda-beda loh.
tadi saudara teriak-teriak itu bisa beda-beda. Yang satu, wah ini orang kacau. Yang satu, ini orang oke. Persepsi timbul dari input yang sampai pada kita. Dari mana persepsi ini muncul? Persepsi muncul dari input yang sampai pada saudara dan saya lewat seluruh indera kita. Indera itu apa? Ada orang lihat gini, lihat tampang tertentu misalnya ya. Tadi saudara gak kenal mungkin sama ini. Tapi dari indera saudara begini, gue gak suka sama dia. Bisa tuh? Bisa mengerti maksud saya? Dia bisa sebetulnya baik, tapi dari indera kita, dari apa yang gak cuma yang kita dengar. Tapi ini, dari mata kita menilai ada orang baik tapi tampangnya songong. Dan saudara mengambil, waktu saudara gak kenal dia gini, ini orang legek pisan, ini orang sombong pisan, ini orang belagu banget. Waktu udah kenal, bro, lu ternyata baik ya waktu gue pertama lihat lu, gue geluh pisan lu sama lu. Gue sebel pisan sama lu, kenapa? Persepsi itu timbul dari input-input yang sampai pada indera saudara. Termasuk dari apa yang saudara dengar. Amin. Nah apa yang kita dengar itu, apa yang kita lihat, apa yang kita rasa itu bisa fakta, bisa fitnah. Perhatian baik. Bisa perasaan doang, gua rasa dia jahat. Bisa benar, bisa salah tuh. Bisa juga hoax. Dari semua berita-berita, dia baik. Bisa jadi pencitraan. Itu yang dibilang orang itu. Pencitraan membentuk persepsi. Tapi begitu juga hoax, kabar buruk. Black campaign membuat persepsi. Amin. Dan itu menentukan cara kita melihat. Saudara pengen bergaul lebih jauh apa enggak? Saudara pengen lebih dekat apa enggak? Waktu saudara lihat saya, saudara punya persepsi. Makanya tadi saya bilang, saudara teriak-teriak, kasih tepuk tangan. Tapi gini, saudara pengen dekat sama saya enggak? Ada banyak orang enggak berani dekat sama saya. Karena gini, kayaknya galak. Kayaknya tegas. Padahal saya baik sekali. Wow, bohongnya gitu ya. Kenapa saudara mesti mengerti soal persepsi? Karena begini, pertanyaan berikutnya yang penting. Bagaimana persepsi kita tentang Tuhan? Bagaimana persepsi saudara dan saya tentang Tuhan? Buat saudara Tuhan itu sulit didekati? Buat saudara Tuhan itu menakutkan? Buat saudara Tuhan itu penuh kasih? Buat saudara Tuhan itu sulit dimengerti? Ribet atau gimana? Ada beberapa persepsi yang salah tentang Tuhan, lihat ini. Persepsi yang salah, ada yang bilang ini, Tuhan mah kejam. Dia mah gimana dia aja, dia mau bikin begini, dia mau bikin begitu. Gak adil. Tuh lihat orang-orang yang lahir, bayi-bayi yang lahir di daerah yang ini lahir aja udah susah, kurus kering, mati pula. Gimana Tuhan kalau dia ada? Ada lagi yang memikir Tuhan tuh penuh tuntutan. Aduh males gue ikut Tuhan, mah kenapa? Gak boleh ini, gak boleh itu. Ribet ikut Tuhan deh. Ada lagi persepsi yang ini. Gue kayaknya gak cocok deh sama Tuhan. Kayaknya Tuhan gak pernah suka gue. Gini salah, gitu salah. Serba salah. Sampai suatu kali ada pengikut setan. Pemuja setan diwawancara di koran. Ditanya, kenapa sih lu muja setan? Apa lu gak takut masuk neraka? Terus dia bilang gini, gue pengen sih masuk surga. Cuma kayaknya Tuhan gak suka sama gue. Kayaknya semua yang ada di gue salah. Jadi kayaknya setan lebih ngerti gue. Ya udahlah, tempat gue di neraka. Persepsi. Ada yang menganggap Tuhan itu kayak preman, kayak mafia. Kalau gue gak ke gereja, tuh kan, nilai gue jelek deh. Kemarin gak gereja sih. Tuh kan, pacar gue putus deh. Kemarin lupa persembahan. Tuh kan, gue gini, kita merasa gini. Hal yang buruk terjadi sama hidup kita, itu terjadi karena kita kurang memberi sesajen sama Tuhan. Itu kayak, kenapa saya bilang preman? Karena preman seperti itu kan. Kalau sudah kurang kasih iuran, maka sudah diganggu. Ada aja yang diganggu nanti. Lewat masyarakat lah, lewat apa. Saudara merasa, kenapa? Saudara kurang kasih iuran. Kalau saudara iuran yang tepat, sesuai, maka saudara aman. Bodyguard bicara apa? Kadang-kadang ini, kalau
Kita pikir Tuhan tuh pokoknya gue udah kebaktian, Tuhan jaga gue dong. Loh kenapa bisa terjadi begini? Kenapa kok gue ngalamin ini? Padahal kan gue udah pelayanan. Gue udah persembahan. Kenapa ya? Gue udah baca Alkitab loh tiap hari. Kenapa kok begini? Dan kita kecewa sama Tuhan. Ada on demand God. Kita pikir gini, apapun pokoknya ke gereja, nanti lu minta apa aja pasti dikasih. Udah lu ke gereja lah, lu sungguh-sungguh baca Alkitab, nanti lu minta apa aja pasti dapat. Nah ini semua menurut saya gini, lihat saudara. 1, 2, 3 membuat kita malas berdoa, malas sama Tuhan, gak pengen mendekat sama Tuhan. Menurut saya ini salah di persepsi. Kalau yang saya lihat sebetulnya tidak ada orang yang tidak suka sama Tuhan. Tapi agama memang bikin ribet. Agama yang bikin jadi rumit. Harus gini, harus gitu. Bisa mengerti maksud saya? Makanya kita belajar yuk. Kita bukan membesarkan agamanya. Kita mau kenal Tuhannya. Saya berusaha tidak buat saudara ribet dalam kenal Tuhan. Saya pengen saudara kenal Tuhannya. Yang kedua, yang keempat dan kelima juga itu kesalahan di depan ini loh kadang-kadang. Kita yang pancing saudara, udah pokoknya ayo rajin ke gereja saudara, nanti kan saudara diberkati. Rajin-rajinlah ke gereja, maka saudara bulan depan dapat jodoh. Saya sudah punya Pak, dapat yang baru. Pokoknya di depan sibuk menjanjikan banyak hal supaya saudara suka datang ke tempat ini. Yang penting saudara datang, maaf mungkin saudara persembahan. Apakah beritanya benar apa enggak? Gimana ntar? Halo? Akibatnya ada banyak persepsi yang salah timbul dalam pikiran kita tentang Tuhan. Persepsi yang salah membuat kita seringkali sulit percaya sama Tuhan. Kalau saudara merasa Tuhan penuh tuntutan, Tuhan kejam dan tidak adil, gimana mau percaya? Akhirnya saudara memutuskan ini, hidup mah hidup gua aja lah, gua berjuang sendiri, gua berusaha sendiri. 1, 2, 3 membuat saudara malas berdoa. Malas doa, ngapain doa? Nggak mau melayani, nggak suka dengan Tuhan. 4 dan 5 membuat kita kecewa sama Tuhan. Betul nggak? Saya sudah gini, saya sudah gitu, kok Tuhan nggak kasih? Kecewa kita sama Tuhan. Nah, karena itulah Yesus datang ke dunia. Kenapa? Ada banyak persepsi yang salah tentang Tuhan. Karena Tuhan yang maha besar memutuskan mengambil rupa seorang manusia untuk datang ke dunia, untuk menyampaikan, membenarkan persepsi kita tentang Tuhan itu dengan bahasa yang bisa dimengerti, dengan cara yang bisa dilihat, dengan wujud yang bisa disentuh. Dia menyatakan Tuhan buat kita supaya kita tidak salah persepsi terus. Waktu dia datang ke dunia, Yohanes akhirnya tulis begini. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. God is love. Katakan God is love. Lagi, God is love. Allah adalah kasih. Nah, saudara mesti lihat ini. Semua surat Yohanes itu ditulis di tahun 90-an. Diperkirakan begitu. Semua surat Yohanes ditulis tahun 90-an. Waktu ini ditulis, semua rasul sudah mati. Matinya disiksa dan dibunuh. Pada waktu ini, Yohanes ini udah tua waktu nulis ini. Udah tua, dia nulis kesimpulan semuanya. Waktu dia tulis, dia tahu Thomas mati ditombak di India. Belum ada Instagram waktu itu. Belum ada WhatsApp waktu itu. Tapi berita, saya yakin sudah sampai di dia. Petrus mati disalib terbalik. Markus salib X. Yakobus dilempar dari bumbungan bait Allah dan kepalanya dipukulin. Paulus dipenggal. Pada waktu ini ditulis, saudara tahu, dia sudah lihat jemaat sudah kocar kacir. Kenapa? Karena jemaat di Yerusalem dikejar-kejar untuk dibunuh. Dia lihat banyak yang ditangkap. Dia lihat banyak yang dibunuh, dibakar hidup-hidup. Dia lihat anaknya ibu ini ditangkap dan dibunuh. Bapaknya dia ditangkap, disiksa dan mati. Dia lihat semuanya. Tapi kenapa dia tetap bisa menyimpulkan God is love? Kenapa persepsinya tidak berubah? Kenapa persepsinya tidak berubah? Bahkan lihat, Yohanes 1 ayat 14 bilang ini, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita.
Dan kita telah melihat kemuliaannya. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Katakan sama-sama 2, 3. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Sekali lagi 2, 3. Penuh kasih karunia dan sekali lagi. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Dia udah lihat itu semua, kenapa dia tetap bilang ini? Penuh kasih karunia dan kebenaran. Yang pertama, karena gini. Dia enggak pernah diajar orang. Dia bukan denger dari pendeta, dia denger dari Yesus sendiri. Yesus ngomong apa? Yesus enggak pernah gini, udah ayo datang sini, nantikan aku berkati kamu. No, Yesus malah pernah ajar begini. Kalau kamu mau jadi muridku, maka dunia akan membenci kamu. Tuhan Yesus pernah ngomong begini, kamu akan dikejar-kejar dan dibunuh. Dan orang yang melakukannya merasa berjasa kepada Tuhan. Jadi Yesus memang sudah pernah ngomong gitu. Beberapa di antara saudara gini, lah kok nggak pernah dikotbahin yang begitu-begitu? Makanya saudara, jangan cuma mengandalkan yang khotbah di depan, tapi belajarlah firman. Karena di firman itu ditulis, beri input. Kalau persepsi saudara salah tentang Tuhan, ayo kasih input yang benar tentang Tuhan. Pelajari tentang Tuhan. Kalau saya punya pandangan yang negatif tentang seseorang, maka saya harus pelajari dia. Betul nggak dia jahat? Betul nggak dia negatif? Waktu saya pelajari, saya cari input, di situ membangun persepsi yang lebih bisa dipercaya dalam saya. Wah, ternyata dia baik. Oh, memang dia jahat. Kalau saudara punya pendapat yang salah tentang Tuhan, saya mau ajak gini. Ayo belajar tentang Tuhan yuk. Dan belajarnya jangan cuma dari siapa yang khotbah, termasuk jangan cuma dari saya. Tapi baca firman. Ayo saya ajak beli buku di luar. Buku Saat Teduh. Saat teduh sama-sama yuk. Di situ lewat saat teduh saudara-saudara akan belajar Yesus itu seperti apa. Lewat saat teduh saudara-saudara akan belajar keselamatan itu bagaimana. Supaya input yang baru masuk, supaya persepsi saudara tentang Tuhan dibangun. Itu yang membuat Yohanes gak kecewa waktu semuanya mati. Karena dia bilang begini, ya memang Tuhan sudah bilang, Yesus sudah mengajar begitu kok. Terus kenapa sampai tua dia tetap gini, dia tetap berapi-api sama Yesus. Ada banyak orang berapi-api di awal. Waktu baru pelayanan berapi-api semangat. Lama-lama gini, Allah sama-sama aja lah. Tapi kenapa Yohanes enggak? Karena Yohanes enggak membangun imannya di atas pendapat orang lain. Yohanes enggak membangun imannya di atas keteladanan orang lain. Yohanes membangun imannya di atas Yesus yang dia kenal. Dan Yesus yang dia kenal, saya percaya gini, bangkit di depan matanya. Itu yang membuat apapun terjadi, dia tetap bilang nih, Yesus Tuhan. Petrus mati, salib terbalik, Petrus tetap bilang nih, Yesus Tuhan. Yakobus tradisinya bilang, sebelum dia dilempar di bubungan bait Allah, dia bilang, kamu mau sangkal Yesus enggak? Yakobus bilang ini, bagaimana mungkin aku menyangkal Tuhan yang sudah begitu baik sama aku? Hujat dilempar. Dia bilang ini, gimana mungkin aku menyangkal dia, Tuhan yang sudah begitu baik sama aku? Kenapa? Mereka membangun imannya bukan dari kata orang. Mereka membangun imannya dari apa yang mereka lihat. Bahwa Yesus bangkit di depan mata mereka. Yang setuju katakan amin. Ayo bangun persepsi yang benar. Baca firman baik-baik. Dan saudara saya cerita sejarahnya supaya waktu saudara baca firman, logika saudara bunyi juga. Baca Alkitab jangan cuma pakai hati. Baca Alkitab pakai logika juga. Nanti saudara akan menemukan Yesus memang Tuhan. Amin. Saya mau ajak saudara lihat ini, Matius 1 ayat 1-3. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram. Dari cerita ini, silsilah waktu kita baca kadang-kadang ini, ngapain sih Alkitab ini loh Pak yang bikin males. Silsilah apa artinya? Saya mana ngerti, kenal juga enggak. Ya kan? Tapi saya mau beritahu begini. Dari sini saya bisa cerita beberapa hal sama saudara. Yang pertama, dari sini saya mulai, logika saya mulai jalan nih. Kalau ini Alkitab itu manusia yang ngarang. Kalau saya yang ngarang Alkitab nih, saya manusia yang ngarang nih. Saya akan ngarang cerita yang jauh lebih baik. Saudara baca silsilah Tuhan Yesus ini, bagaimana Yesus turun ke dunia. Kalau saudara baca terus, ada beberapa nama, maaf saya tidak menghakimi profesi ini. Saya tidak merasa lebih baik dari profesi ini. Tapi ada beberapa nama pelacur di situ. Saya mau nanya, kalau kita yang ngarang cerita bagaimana Tuhan turun ke dunia, nama pelacur dihapus apa ada? Tapi Alkitab tulis nama pelacur. Yang lain ditulis nama cowok, tapi begitu nama pelacur di highlight. Agak aneh kan?
Kalau orang yang ngarang rasanya nggak begitu saudara. Begitu juga yang saya kuningin ini. Yehuda memerankan Peres dan Zerah dari Tamar. Siapa Tamar? Tamar itu mantunya Yehuda. Tamar itu mantunya Yehuda. Nah ceritanya Tamar itu married sama anaknya Yehuda, anaknya mati. Nah hukum Israel bilang kalau suaminya mati orang tuanya harus kasih anak berikutnya. Jadi si cewek dikasih jadi nih kamu married lagi sama adiknya. Yehuda mikir nih cewek bawa sial nih. Cewek ini bawa sial. Kalau gue kasih adiknya nanti anak gue mati habis semua. Jadi daripada gitu gue suruh dia pulang aja deh. Dibohongin lah Tamar, dibilang nih, Tamar kamu pulang aja dulu ke rumah orang tuamu. Nanti kalau anakku yang satu sudah besar, kamu jadi istrinya. Oke siapa? Kira-kira gitu. Dia pergi. Anaknya udah gede gak dikasih-kasih. Tamar sadar, wah gue dibohongin. Gue dilicikin. Gue dijahatin. Gue dibuang. Gue ditolak. Sakit hati dia. Lalu waktu dia dengar mertuanya pergi satu tempat. Dia coba jebak mertuanya. Dia dandan secantik-cantiknya. Dia dandan seseksi-seksinya. Dia goda mertuanya. Saya heran mertuanya bisa gak kenal bahwa itu mantunya. Tapi Alkitab cerita berhubunganlah mereka. Berhubungan mereka hamillah si Tamar. Isu merebak di desa itu. Sampailah ke Yehuda. Yehuda mantu lu tuh kurang ajar. Hamil loh. Gak ada suami hamil ayo gimana. Kurang ajar kata Yehuda. Bawa sini. Kejadian 38 sudah bisa baca cerita ini. Bakar perempuan itu. Waktu mau dibakar Tamar bilang ini sebentar. Laki-laki yang menghamili saya, tinggalin capnya, stempelnya sama saya, tinggalin kalungnya sama saya, tinggalin tongkatnya sama saya. Itu tongkat lambang, kalau zaman dulu ada lambangnya gitu. Yehuda bilang, coba saya lihat lambang-lambang itu. Waktu dilihat, alah punya gua ya kan? Kacau balau nih gitu kan, punya gua. Terus dia bilang ini, tapi Yehuda bilang, oke, bukan perempuan yang salah, saya yang salah. Saya yang bikin hadiah hamil. Semua orang, gile, gak kira-kira mantu sama mertua. Wah ini cerita luar biasa. Tapi singkat cerita, Tamar dibiayai, Tamar lahir 2 anak kembar. Tapi saudara tahu, cerita kayak begini membanggakan gak? Tapi lihat, Yesus pilih jalur ini untuk turun ke dunia. Kalau saya ngarang, saya gak mau pakai yang gini dong. Cerita ini gak pakai di highlight lagi saudara. Coba kasih lihat. Betul gak? Gak pakai Yehuda memerankan Peres dan Zerah dari Tamar. Coba yang lain kan gak disebut istrinya. Yang ini disebut dari mantunya. Orang jadi, hah? Ini gak kudus banget jalurnya. Tapi saya mau beritahu. Tuhan gini. Saya cuma punya otak seperti itu. Tuhan punya rencana yang besar. Dia punya pesan yang dahsyat di dalam kalimat ini saja. Dia mau bilang begini loh. Apapun dosa kamu, aku mau datang buat kamu. Apapun dosa kamu tidak terlalu buruk untuk aku pakai. Amin. Amin. Yang penting kamu mau kembali. Makanya Tuhan Yesus datang. Aku datang bukan untuk orang benar. Aku datang untuk orang berdosa. Amin. Orang boleh buang Tamar. Tuhan ambil Tamar. Orang boleh lecehkan Tamar. Tuhan sembuhkan Tamar. Itu Tuhan kita. Makanya Yohanes bilang ini. God is love. Dan yang saya mau bilang ini, apa yang saya bahas tadi itu dari Kejadian 38. Kejadian kitab pertama. Sama perjanjian baru. Saudara lihat ini, Tuhan di perjanjian baru sama Tuhan di perjanjian lama gak ada beda. Ada orang bilang ini, kenapa di perjanjian lama Tuhan kayaknya jahat ya? Tuhan kayaknya galak ya? Kita salah persepsi. Salah persepsi. Tuhan dari sejak kejadian sudah penuh kasih. God is love. Memang ada banyak kejadian yang kita tidak mengerti di perjanjian lama. Tapi itu tidak mengganggu bahwa gini, God is love. Tamar yang dibuang orang dirangkul Tuhan. Amin. Kenapa disebut anak Peres dan Zerah? Karena begini, Zerah itu anak yang pertama keluar. Peres anak berikutnya. Tapi Tuhan mau cerita gini loh. Tidak selalu yang duluan yang Tuhan mau pakai. Nggak selalu yang lebih hebat yang Tuhan mau pakai. Saudara mungkin bilang ini, saya nggak kayak Kak Andi. Ya kan? Saya nggak kayak dia. Saya mau beritahu. Bukan hebatnya, bukan apapun yang dilihat Tuhan. Siapapun bisa dipakai Tuhan. Yang setuju kata amin. Itu message dari satu kalimat ini saja. Waktu saudara mempelajari firman, waktu saya semakin mempelajari firman, semakin saya kagum sama gini.
Tuhan tuh luar biasa. Semua kesalahpahaman saya tentang dia, semua persepsi saya yang salah tentang Tuhan diperbaiki. Saya makin mengenal, wow, saya makin kagum. Dan semakin saya kagum, semakin saya pengen kenal dia lebih lagi. Amin. Saudara tahu, saya melayani bukan supaya diberkati. Kita harusnya melayani juga bukan untuk diberkati. Nggak nyambung pelayanan sama diberkati. Katakan nggak nyambung. Lagi nggak nyambung. Kenapa? Sebab Tuhan memberkati kita bukan karena kita pelayanan. Tuhan memberkati kita karena kita anaknya. Tuhan memberkati kita karena dia sayang sama kita. Amin. Kita pelayanan kenapa? Bukan supaya diberkati. Kita pelayanan karena Tuhan sudah baik sama kita. Karena Tuhan sayang sama kita. Karena itu kita pengen terlibat dalam melayani dia. Yang setuju kata amin. Kita pengen menyenangkan dia, amin. Soal diberkati itu gak usah pelayanan. Tuhan tetap sayang sama saudara. Tuhan tetap berkati saudara. Yang setuju kata amin. Waktu kita mengenal persepsi kita benar, makanya gini, kita makin senang mengenal Tuhan. Makin saya ngerti gini, makin saya pengen gali. Ada pesan rahasia apa lagi, ada pesan apa lagi di balik setiap kalimat dalam Alkitab. Saya pengen kenal dia. Bahwa Tuhan ternyata gak sesimpel itu. Ada banyak orang baca Alkitab, ngaco ini, gak masuk akal. Saudara, itu cuma di permukaan. Baca renungkan baik-baik, saudara akan mulai kagum ini. Sadis bro, Tuhan luar biasa. Saudara akan dibuat kagum atas sesuatu yang tadinya mungkin saudara lecehkan. Atas sesuatu yang saudara bilang ini konyol, gak bisa dimengerti. Tapi saudara akan mulai bilang ini, wow. Ternyata gak semurahan itu. Ternyata gak sesederhana itu. Ada banyak rahasia dan rahasia itu kan bercerita gini. Tuhan sayang sama kamu. God love you. Amin. Tuhan peduli sama kita. Orang boleh gak peduli sama kita. Tuhan peduli sama kita. Yang setuju kata amin. Alkitab menceritakan betapa besarnya Allah. Dan kalau saya mau cerita betapa besarnya Allah, saya mau ajak saudara lihat ini. Kita hidup di mana? Ya, bukan yang ini ya saudara, ini matahari. Oke? Kita hidup di bumi, di earth. Katakan earth. Oke. Di bumi. Bumi ini kok kecil Pak? Ini gambar. Bumi yang sebetulnya besar. Setuju? Saya rasa tidak ada satupun orang yang akan sempat seumur hidupnya mengelilingi bumi dengan benar. Menjelajahi seluruh bumi. Kenapa? Bukan gak ada uang. Gak cukup umur Pak. Saking besarnya. Saya yakin gak ada di Bandung ini. Bahkan di Indonesia saya yakin, kalau saya yakin. Gak ada yang betul-betul pernah mengelilingi semua negara di seluruh dunia. Kalau sampai ada orang yang pernah keliling semua negara. Saya yakin di negara-negara itu cuma kota-kota tertentu saja. Nggak mungkin semua tempatnya dia jelajahi. Kenapa? Terlalu besar. Umur kita nggak cukup untuk itu. Setuju? Setuju? Besar, katakan besar. Nah saudara lihat matahari ini, tapi bumi yang besar ini nggak ada 1%-nya dari matahari. Matahari 100 kali lebih besar dari bumi. Dari ujung ke ujung perlu 100 bumi lebih dijejerin. Dari ujung ke ujung. 100 bumi lebih dikit. Berarti gede banget. Bumi aja gak habis. Apalagi matahari. Amin. Gede. Besar. Nah saudara lihat ini. Yang besar ini ada di sebuah galaksi yang namanya Milky Way. Bahasa Indonesia jalan bersusu. Iya dong. Ya kan? Makasih. Lumayan gak kalah sama siapa? Douglas, oke? Jalan Milky Way. Saudara lihat Milky Way? Ini Milky Way. Galaksi Milky Way galaksi. Bumi di mana? Mungkin di sini. Yang mana? Enggak jelas. Dengan mataharinya. Saudara tahu? Milky Way ini ujung ke ujungnya. Sekali lagi, ujung ke ujung. Perlu cahaya, perlu 200.000 tahun untuk dia jalan dari ujung ke ujung. Cahaya loh, katakan cahaya. Cahaya bukan teman saudara, tapi cahaya sinar itu loh. Saudara sama sinar cepat mana?
pesawat sama cahaya cepat mana? Tapi secepat-cepatnya cahaya, dia perlu 200.000 tahun untuk dari ujung sampai ujung. Gede banget. Dan di galaksi ini ada apa? Ada 400 miliar bintang. Kalau boleh saya pakai bahasa sehari-hari, 400 miliar matahari. Yang ini, 400 miliar. Dan banyak matahari yang lain, banyak bintang yang lain, ukurannya sampai ratusan kali lebih besar dari matahari. Ratusan kali lebih besar dari matahari. Matahari aja udah 100 kali lebih besar dari bumi. Ada banyak bintang lain ratusan kali lebih besar dari matahari. Dan itu ada di Milky Way. 400 miliar bintang. Di sini ada 100 miliar planet. Banyak bintang daripada planet. 100 miliar. Gede banget ya. Sudah tahu? Sekarang ada kamera tercanggih di dunia. Yang merekam selama 2 tahun kira-kira. Apa yang didapat dari rekaman itu? Apa ini? Bintang? Bukan. Ini semua galaksi seperti ini. Ini aja perlu 200.000 tahun untuk cahaya dari ujung ke ujung. Ini ada. Di foto ini saja ada 5.500 galaksi. Ini saja ada 5.500 galaksi. Ini yang bisa ditangkap sama kamera. Caranya gimana? 2 tahun lamanya ditangkap semua cahayanya. Karena pakai mata nggak kelihatan, ditangkap terus. Jadinya ini. Di luar sana, sejauh kamera yang bisa memandang, ada 5.500 kira-kira galaksi di sini. Di luar ini ada jauh lebih besar lagi. Dan saya mau beritahu, kalau saya lihat begini, ilmuwan bilang ini semua terjadi dengan kebetulan. Menurut saya, ada yang menciptakan, ada yang mengatur. Sampai semuanya bisa cantik seperti ini. Kebetulan yang terlalu cantik kalau menurut saya, kalau dia tidak ada yang cipta. Amin. Begitu bagus, begitu luar biasa. Saudara, saya mau beritahu, saudara memandang ini luar biasa. Wow, ada nggak kehitung lagi. Satu galaksi aja ada 400 miliar bintang. Nah ini ada 5.000 galaksi, kira-kira ada berapa bintang? Saya pusing ngitungnya, tolong saudara hitungin. Tapi saya mau beritahu, saudara lihat ini kagum, saudara lihat ke dalam tubuh saudara sendiri. Di dalam tubuh kita pun ada sangat banyak, lebih dari sebanyak ini. Mirip seperti ini banyaknya di dalam tubuh saudara. Partikel-partikel yang dibilang atom lah. Saya nggak ahli di sini. Jadi minta maaf kalau banyak salah. Saudara bisa pelajari sendiri. Tapi di dalam diri kita ada banyak. Nggak kalah sama banyaknya ini. Atom, partikel, wow. Dan sampai semua atom-atom itu bersatu, keluar hidung seperti ini, keluar orang seperti saudara dan saya. Itu perlu ada di planet yang jaraknya persis seperti kita dengan matahari. Lebih dekat ke matahari sedikit, kita semua gosong. Lebih jauh dari matahari sedikit, kita semua beku. Amin. Harus pas, oksigennya harus pas baru bisa ada kehidupan. Atmosfernya harus pas baru bisa ada kehidupan. Apa semua itu kebetulan? Menurut saya ada pencipta semuanya. Dan itu Tuhan. Amin. Melihat semua ini, saya percaya dengan ayat ini. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Jalanmu bukan jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Dalam saya ikut Tuhan ada banyak yang saya gak mengerti, tapi saya percaya gini, Tuhan begitu besar, memang gak bisa saya mengerti dia semuanya. Motret ciptaannya aja, motret ciptaannya aja gak bisa. Cuma bisa sebagian kecil. Mau mengerti dia semua? Nggak bisa. Saya memutuskan untuk percaya sama dia. Saya memutuskan untuk berserah sama dia. Waktu ada hal yang mengecewakan terjadi dalam hidup saya percaya
Dia Allah yang Yohanes bilang, God is love. Dia penuh kasih karunia dan kebenaran. Maka saya percaya gini loh, dia pasti memutuskan yang terbaik buat saya. Dia tahu apa yang saya tidak tahu. Dia mengerti apa yang saya tidak mengerti. Amin. Amin. Dari semuanya, kesimpulan saya apa? Ini persepsi saya tentang Tuhan. Pertama, God is love. Buat saya, Tuhan adalah kasih. Dia baik. Waktu saya nggak mengerti, saya cuma lihat nih, saya terbatas, dia tidak terbatas. Satu hal yang saya percaya, God is love. Penuh kasih karunia, katakan penuh kasih karunia. Bahkan sampai Tamar pun dia pilih sebagai track dia turun ke dunia. Karena dia Allah yang penuh kasih karunia. Dia tidak simpan kesalahan orang. Dia tidak ingat-ingat kesalahan saudara dan saya. Dia memilih untuk mengasihi kita. Amin. Penuh kasih karunia. Bicara gini, di dalam kebesarannya dia itu, lihat itu kebesarnya. Dia memutuskan datang ke dunia untuk saudara dan saya. Tahu dari mana? Saya percaya apa yang Yohanes lihat, saya percaya apa yang Paulus lihat, saya percaya apa yang Petrus lihat. Yesus bangkit di depan mata mereka. Amin. Saya percaya apa yang saya alami, saya percaya dengan Alkitab. Dari situ saya tahu gini, dia penuh kasih karunia. Dia datang untuk apa? Membenarkan persepsi kita yang salah tentang Tuhan. Dia penuh kebenaran. Maksudnya apa? Dia benar, dia besar. Di dalam menerima kasih karunia-Nya, jangan tidak menghormati Tuhan. Hormati Allah yang besar. Saudara lihat ini. Saudara lihat ini. Bumi, matahari, Milky Way, universe. Dia besar. Terus saudara mau tidak hormati dia? Saudara mau tidak hormati dia? Belajar hormati yuk. Belajar beri yang terbaik sama dia. Karena gini, siapa kita sih? Hei, saya mau kasih tahu sama saudara. Ini aja, lihat ini. Kenapa kita sombong-sombong sama Tuhan? Tetap Tuhan kasih waktu. Penuh kasih karunia. Hei, Tuhan kebas kita. Hilang, gak berbekas. Banyak gantinya saudara, banyak gantinya. Amin. Tapi kenapa? Kita nih kayak debu tuh betul loh. Kita tuh kayak debu, Alkitab bilang kita kayak debu. Tapi karena dia penuh kasih, karunia. Saya mau beritahu, dia sayang sama kita. Dan dia angkat kita jadi anaknya. Hei debu-debu. Hei debu-debu. Jangan sampai kena kemoceng. Amin. Ayo di dalam menikmati kasih karunia. Hormati kebenarannya. Tapi waktu saudara di dalam menghormati kebenarannya pun, saudara berbuat salah, tetap terima kasih karunia-Nya. Amin. Buat tidak ada yang bisa memisahkan saudara dari kasih Allah. Seperti apapun juga dosamu, seperti apapun juga jelekmu, Tuhan akan tetap sayang kamu sampai selama-lamanya. Jangan pergi dari dia, teruslah kembali sama Tuhan. Amin. Dia Tuhan yang sangat bisa dipercaya. Itu persepsi saya tentang Tuhan. Bagaimana persepsi saudara tentang Tuhan? Makanya saya semangat melayani dia. Kenapa? Buat saya melayani itu gini, kehormatan. Siapa kita sih? Kita cuma debu, gak ada apa-apanya. Tuhan bisa atur semesta tanpa bantuan siapapun. Alkitab bilang gak ada yang memberi nasihat sama dia. Gak ada. Tapi terus Tuhan kasih kehormatan, saya boleh melayani. Aduh, mana sempat jual mahal Pak. Saya akan melayani, ini kehormatan Allah pencipta alam semesta. Panggil saya jadi partnernya, panggil saudara jadi partnernya. Bisa bilang enggak? Layani Tuhan yuk. Berikan yang terbaik, beri yang terbaik. Saudara bisa nyanyi nanti sebentar kita akan menyembah Tuhan. Saudara, berapa banyak kita nyembah Tuhan nih? Ya, Tuhan itu baik. Hayat. Tapi Tuhan enggak kemoceng saudara. Kenapa? Malaikat bilang ini, laganya Tuhan, laganya. Tuhan bilang, enggak, dia belum mengerti. Allah yang begitu besar. Sekarang ini, hormati dia. Kalau saudara boleh menyembah, itu kesempatan. Waktu persepsi saya salah tentang Tuhan, saudara tahu,
Saya datang gereja telat 45 menit. Kenapa? Saya malas nyanyi-nyanyi apa, tepuk-tepuk kayak cari merpati aja. Nah, saya mau dengar itu katanya yang khotbah bagus, lucu. Saya mau dengar yang khotbah aja. Dia bisa jelasin tentang Tuhan, saya mau dengar tentang Tuhan aja. Sombong. Tapi begitu saya mengenal nih semua, siapa saya? Kalau sampai saya bisa menyembah, menyanyi, bilang engkau baik. Wow, kehormatan besar, saya diberi kesempatan untuk itu. Kalau saya bisa melayani, saya mau beri yang terbaik. Kalau bisa hidup, beri yang terbaik buat Tuhanmu. Amin. Tapi kalaupun dalam memberi yang terbaik engkau ada salah, tetap percaya, terima kasih karunia-Nya. Dia Allah yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Dia Allah yang sangat bisa dipercaya. Beri tepuk tangan buat Allah kita.